dalam pandangan saya, tim yang akan dibentuk tadi, yang independen tadi, saya usulkan itu terdiri dari 9 orang perempuan. 9 orang perempuan ini yang akan menjadi tim pengungkap kebenaran sejarah sejak tahun 45 sampai tahun 2000. Nah, siapa 9 orang perempuan ini? Mereka yang selama ini sudah berkecimpung di dalam persoalan sejarah, dalam persoalan HAM, sudah pernah menjadi pengurus Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi mereka ini dengan dibantu oleh sebuah sekretariat itu yang akan menjelaskan, mengumpulkan bahan-bahan terutama yang sudah ada, dan itu yang disampaikan kepada Presiden. Ini persoalan yang akan atau yang diungkapkan dan akan dinyatakan sebagai sebuah dokumen yang menjadikan dasar untuk kemudian melakukan rekonsiliasi secara nasional. Karena saya katakan secara nasional, karena secara parsial itu sudah dilakukan. Anak-anak muda NU Syarikat di Jogja dan di beberapa tempat di Jawa itu sudah melakukan antara Pansel NU dengan kalangan ex korban 65, PKI dan lain-lain. Dan tadi sudah disebutkan satu contoh yang sangat baik walaupun sekarang agak kurang kegiatannya, itu forum silaturahmi anak bangsa. Kebetulan salah seorang aktivisnya sudah menjadi dubes luar negeri, jadi mungkin tidak bisa lagi bekerja sekarang di sini. Amelia Yani. Tapi yang saya katakan, saya juga sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh forum silaturahmi anak bangsa ini, di mana di situ ada Amelia Yani, ada Ilham Aidit, ada Suryanto Kartosuwiryo, ada Khalid Prawiranegara, dan banyak tokoh lainnya, kiri kanan, tentara, sipil, semua ada di situ, dan mereka bersepakat untuk mengakhiri konflik dan tidak mewariskan konflik. Hendaknya ada lembaga-lembaga yang lain juga mengikuti. Jadi sementara rekonsiliasi yang sifatnya nasional atau resmi pemerintah itu belum, yang parsial ini bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Tapi menurut hemat saya, seyogianya ada pengungkapan kebenaran oleh tim yang di dalam pandangan saya itu terdiri dari 9 orang perempuan. Seperti halnya dulu pansel KPK, tentu bisa ditanyakan kenapa perempuan dan kenapa 9, itu kan persoalan lain yang bisa dijawab juga gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada tim independen, dan ini seyogianya bisa dilakukan pada masa pemerintahan yang sekarang ini, karena Jokowi sendiri sudah di dalam nawacitanya sudah bertekad untuk menyelesaikan persoalan masa lalu itu. Kemudian persoalan sejarah sebetulnya itu bisa dirundingkan, bisa dinegosiasikan dengan melibatkan berbagai pihak. Saya ambil contoh yang terjadi pada ini, contoh bukan peristiwa 65, tapi yang terjadi pada era reformasi ini, kasus menyangkut Jenderal Sudirman. Yang pertama, film Jenderal Sudirman yang dibuat atas prakarsa Pak Kiki Sanakri. Saya mengkritik film itu karena film itu betul-betul sebetulnya yang menonjolkan keteladanan, semangat, juang dari Jenderal Sudirman. Saya menerima itu, oke. Tapi kenapa di bagian di dalamnya itu disisipkan lagi persoalan melecehkan Soekarno, melecehkan Hatta, menganggap mereka pengkhianat dan semacamnya. Ini kan menurut hemat saya seharusnya itu tidak ada di dalam film itu. Termasuk juga menggambarkan Tan Malaka itu sebagai dengan lambang Palu Arit misalnya. Itu jelas tadi orang tidak mengerti sejarah, karena Murba itu lambangnya bukan Palu Arit gitu. Dan hal yang semacam ini seharusnya dihindarkan dengan berkonsultasi dengan sejarawan dan lain-lain, sehingga maksudnya yang baik untuk menonjolkan keberjuangan Sudirman itu tidak mendapatkan penolakan atau sinisme dari sebagian kalangan. Seharusnya seperti itu. Saya anggap yang lebih
baik, walaupun itu jelas satu yang politis, itu yang dilakukan oleh SBY. Presiden SBY melakukan perluasan monumen Jenderal Sudirman. Itu pada bulan diresmikan pada bulan Desember tahun 2008. Itu dengan crash program sejak Juni sampai Desember tahun 2008, itu dengan melibatkan beberapa kementerian termasuk juga TNI, TNI-nya dilibatkan untuk melakukan perluasan monumen Jenderal Sudirman, tapi juga melibatkan berbagai sejarawan untuk menggambarkan diorama yang ada di sana. Dan perdebatannya menurut hemat saya cukup objektif, karena misalnya saya berdebat dengan Pak Saleh Jamhari, itu dari Pusat Sejarah ABRI, karena di sana digambarkan juga Jenderal Sudirman dengan peristiwa Madiun. Menurut hemat saya tidak ada hubungannya Jenderal Sudirman dengan peristiwa Madiun. Jadi itu harus dihilangkan gitu. Nah, saya menolak diorama itu, dan itu diikuti gitu pandangan itu. Tapi kemudian juga saya mengatakan Jenderal Sudirman itu seharusnya juga mendukung Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Nah, pihak Pusat Sejarah ABRI itu agak keberatan gitu diorama itu ditampilkan, karena pusat atau Persatuan Perjuangan dan kemudian Tan Malaka itu kemudian dikaitkan dengan peristiwa Juli tahun 46. Oke, nggak masalah. Jadi mereka masih keberatan itu ditampilkan, tapi ada bagian dari saya yang juga diterima. Itu kan negosiasi yang secara keseluruhan monumen yang menurut saya sangat-sangat baik, walaupun kita semua tahu itu dilakukan oleh SBY pada bulan Desember tahun 2008 untuk memperlihatkan sebagai kampanye, untuk memperlihatkan menjelang pemilihan umum presiden tahun 2009, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah jenderal yang sangat memiliki perhatian terhadap Sudirman ketimbang jenderal pesaingnya. Itu kita maklum gitu. Tapi kan itu maksudnya prosesnya itu dilakukan dengan baik gitu. Tidak masalah bagi menurut hemat saya. Itu contoh dari dua kasus itu, William Sudirman dan perluasan monumen Sudirman. Dengan contoh itu kita bisa ya seperti tadi dikatakan atau diusulkan oleh Susnanto Anggoro, itu misalnya rekonsiliasi museum. Tidak ada salahnya misalnya di museum di Mandala, museum Satria Mandala itu juga ditampilkan kembali, dipugar kembali ruangan tempat Bung Karno menemui ajalnya di Wisma Yaso. Sekarang itu sudah dulu Wisma Yaso. Tidak ada salahnya menurut hemat saya gitu. Itu ditampilkan pada salah satu ruangan itu. Jadi ini semacam rekonsiliasi ya, di satu sisi menceritakan perjuangan TNI membuat pemberontakan dan lain-lain, tapi di sisi yang lain ya digambarkan juga bahwa proklamator kita itu tewas di sana gitu, menemui ajalnya di sana dalam kondisi yang tidak dirawat sebagaimana semestinya gitu. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa Soeharto mungkin tidak tahu itu, tapi kan mungkin anak buahnya yang melakukan. Tapi kan ini terjadi pada masa pemerintahan beliau. Jadi ya menurut hemat saya rekonsiliasi museum itu sesuatu yang bisa dilakukan walaupun mau atau tidak gitu pihak misalnya pihak TNI melakukan hal yang seperti itu. Tapi ada kan pemikiran semacam itu gitu. Nah mungkin di museum yang lain juga, di museum di Lubang Buaya misalnya ada bagian-bagian yang lain yang bisa dihilangkan atau ditambahkan. Nah tadi kan saya sudah cerita tentang diorama di Monas itu, kan itu juga salah satu contoh bagaimana sejarah ini dibuat untuk memberikan legitimasi kepada rezim, dan kemudian kita tahu itu menjadi memori kolektif masyarakat atau bangsa. Jadi itu pandangan saya mengenai mengenai rekonsiliasi yang
harus didahului dengan pengungkapan kebenaran dan dilakukan oleh sebuah tim yang independen dan kemudian dilakukan rekonsiliasi secara nasional, dan sementara rekonsiliasi yang bersifat parsial itu bisa dilakukan kapan saja, dan seyogianya itu yang perlu didorong. Saya juga menganggap bahwa penerbitan buku-buku biografi tokoh itu juga sangat penting, karena banyak yang bisa kita pelajari, banyak hal-hal yang terungkap gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Jadi misalnya Pak Muldoko ini membuat biografi gitu, sejak awal perang ini sampai menjadi Panglima TNI. Banyak hal-hal yang mungkin sudah dilakukan oleh beliau, yang mungkin pada suatu saat bersifat rahasia, tapi kan kita sekarang tahu, oh begitu sebetulnya peristiwa itu. Jadi ini bagi saya ini juga untuk memperluas wawasan masyarakat tentang sejarah, dan ini yogyanya dilakukan juga oleh para tokoh-tokoh sejarah di tanah air kita, karena sebagian dari pejabat ataupun tokoh itu tidak menulis, sehingga ya akhirnya ya masyarakat tidak tahu persis permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan pada saat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asfi. Silakan Pak Dr. Terima kasih. Saya singkat aja. Saya sekali lagi saya tidak mampu untuk menjawab dari sebuah pandangan-pandangan atau persepsi yang dikelola secara subjektif. Gitu. Karena begini, kalau dulu kita berpendapat bahwa pemerintahan dulu selalu memonopoli kebenaran, tapi begitu sudah ganti, ada pihak lain lagi yang memonopoli kebenaran. Nanti mana ini? Jadi bingung semua. Gitu. Jadi jangan juga kita yang sekarang memiliki kekuasaan untuk mengatur segalanya, walaupun bukan government. Bisa, NGO bisa. Pada akhirnya membangun memonopoli kebenaran. Nah ini yang harus kita lihat. Kita udah punya pengalaman. Gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab, karena yang pertama saya bukan sebagai pelaku, yang kedua saya tidak pada saat itu hidupnya, sehingga sulit untuk menggambarkan dan menjawab persoalan. Berikutnya, saya setuju tadi pelanggaran HAM itu memang setelah reformasi itu kita ucek-ucek masalah pelanggaran HAM. Pada sisi yang lain, pelanggaran-pelanggaran HAM dilakukan oleh kolonial dulu tenang-tenang aja, itu nggak ada itu ya. Mungkin ada apa ini? Gitu. Kenapa harus ditujukan kepada kita semua, bangsanya sendiri? Saya setuju bahwa aturan tentang penegakan HAM ditegakkan. Kami waktu jadi Panglima TNI berupaya keras. Satu-satunya yang saya garap adalah bagaimana membangun karakter prajurit sekarang ini agar betul-betul akseptabel, bisa diterima oleh rakyat. Nggak ada lagi prajurit yang sontoloyo seperti masa-masa lalu. Kita akan habis itu, karena tidak ingin kita prajurit kita nantinya menjadi tidak seperti yang diinginkan oleh rakyatnya. Itu kita berusaha keras untuk itu. Tapi kita juga ada apa? Kenapa kita berputar atau sangat tajam melihat pelanggaran atas bangsa Indonesia, bangsanya sendiri? Pada sisi yang lain kita tidak atau abe pada pelanggaran para kolonial. Nah ini juga pertanyaan yang belum dijawab. Tetapi sekali lagi ya, semuanya itu bagi saya khususnya adalah sebuah proses untuk memahami, bagaimana situasi saat itu. Saya itu masa kini seperti ini, masa depan kita harus bagaimana sih? Itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Saya pikir
pemikiran-pemikiran menuju kepada rekonsiliasi, saya secara pribadi sangat setuju, sangat setuju. Karena bagi saya politik yang kita kembangkan ke depan adalah politik kasih sayang. Itu yang jauh lebih penting, politik kasih sayang, daripada mengembangkan politik yang mengerikan, saling membunuh dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban yang agak baik begitu, karena pemahaman saya, dan yang kedua saya juga kurang mengerti situasi apa yang terjadi seperti itu. Tetapi saya tadi menjelaskan secara teori. Teorinya membuat keputusan itu ada langkah-langkah seperti itu. Itu dari pendekatan teori yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Langsung Mas Gus memberikan tanggapan sekaligus karena waktu sudah 4:30, langsung closing 5. Mas Gus monggo. Langsung aja begini ya, ini perdebatan ini saya kira masih panjang. Tidak mudah untuk mencari titik awal. Jadi tadi saran seperti yang disampaikan oleh rekan saya Asiwarna Adam misalnya, bahwa rekonsiliasi harus dimulai dari pengungkapan kebenaran, itu saya kira juga merupakan salah satu usul. Tapi kemudian pertanyaannya kan sampai pada siapa yang kemudian akan memberikan legitimasi politik awal untuk itu, dan kita tahu bahwa rancangan undang-undang rekonsiliasi misalnya sampai sekarang kandas. Jadi selagi kita masih menunggu soal itu, tentu saja kita bisa melakukan beberapa hal yang lain. Tadi yang disebutkan sebenarnya cukup banyak, dan barangkali kita memang perlu membedakan antara state initiated reconciliation, ini yang kira-kira agak mudah gitu ya, karena menyangkut konstelasi politik sekarang, dan sulit untuk membayangkan kalau bahkan Pak Jokowi karena mau mencoba menginisiasi soal itu, karena pasti ada political base kan gitu. Nah, yang barangkali di dalam kesempitan atau ruang yang sulit itu bisa dilakukan, dan memang sudah dilakukan, adalah yang societal initiated reconciliation, misalnya seperti yang tadi dilakukan oleh katakanlah seperti Susilo dengan forum komunikasi silaturahmi anak bangsa dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu bisa dilakukan. Nah, di samping itu barangkali kita perlu juga mempunyai inovasi dan kreasi tertentu. Ini kalau bisa diusulkan untuk beberapa proyek pemerintahan juga bisa untuk sedikit-sedikit menyerempet terkait dengan rekonsiliasi itu tanpa memberi namanya sebagai rekonsiliasi. Kan rapopo gitu ya. Karena kalau diberi itu nama sebagai proyek rekonsiliasi, saya kira itu akan menimbulkan sesuatu yang bersifat politik yang tidak mungkin itu dalam konteks sekarang 3 tahun lagi sebelum pemilihan umum itu akan ada seseorang yang berani mengurus. Tapi bukan tidak mungkin kalau seandainya ada hal kecil yang bisa dilakukan dalam proyek-proyek pemerintahan disisipkan dan sebagainya. Meskipun saya kira masih perlu diskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa menuntut balik kepada apa yang dilakukan oleh Westerling dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa saja, terutama kalau bagian posisi kita dalam posisi yang kuat. Ya, pada akhirnya itulah betapa juga ini merupakan bagian dari sebuah perjalanan sejarah, dan tidak ada seseorang yang bisa menyangkal bahwa kita harus selalu belajar dari pengalaman masa lalu, dan belajar dari masa lalu tentu mengedepankan beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah menetapkan prioritas yang dapat dilakukan pada hari ini, instead of berpikir mengenai apa yang dilakukan 10 tahun lagi. Jadi kita mulai dari apa yang kita bisa lakukan saat ini, daripada kita menunggu sebuah kesepakatan secular reconciliation kan gitu. Susah kan Mas Roso ya, kalau mau berbicara tentang itu nanti debatnya akan menjadi panjang. Yang kedua, saya kira juga kita harus memilih cara yang benar. Tidak mudah bagi untuk menyisipkan beberapa hal itu di diorama ya Mas Aswi. Karena pada saat yang sama kita juga tidak ingin untuk membangun rekonsiliasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Jadi Cina melakukan banyak hal terkait dengan rekonsiliasi ini. Salah satu diantaranya adalah dengan apa yang disebut sebagai teknik
selected memory. Ini juga tidak betul kan caranya. Artinya kemudian menonjolkan sesuatu tapi kemudian menyampaikan yang lain. Kalau hal itu terjadi dalam keinginan kita untuk merencanakan rekonsiliasi, maka bukan tidak mungkin bahwa itu akan menjadi sebuah persoalan sejarah kita kemudian hari. Ini kan nggak bisa menyelesaikan masa lalu untuk memberikan beban pada sejarah masa depan, ciloko gitu ya. Jadi oke lah kalau begitu, mudah-mudahan saja pada akhirnya saya kira kita akan menemukan itu cermin dari sejarah yang terjadi di masa lalu itu untuk menapak kehidupan yang lebih baik. Bingkar mingkure ngkoro akarono karenan mati suwi. Mas Arjito terus nama. Terima kasih Mas Purwanto. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih. Satu hal saja yang mencatat dari ending diskusi kita adalah saya akan mengutip statement dari Pak Muldoko tadi menarik. Ketika semua kita itu bisa memahami bisa memahami bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah proses untuk memahami. Jadi ketika semuanya adalah sebuah proses untuk memahami, maka memahami itu ya kemudian kita bisa mengembangkan istilah Pak Muldoko juga politik kasih sayang, sehingga tidak lagi tekar, tidak lagi praduga dan curiga, tapi apa yang seperti katakan Mas Kus tadi, kita melihat sejarah bukan untuk masa lalu, tapi bagaimana kita membangun sejarah masa depan. Dengan begitu kita masih bisa bersama-sama membangun kebesaran Indonesia 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Demikian kesimpulan diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Kami dari Para Sedikit mengucapkan terima kasih. Yang pertama pada para narasumber, pada Bapak Dr. Asfi Warman Adam. Terima kasih Bapak sudah hadir pada yang kedua kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Terima kasih Bapak. Iya, saya Bapak Gajah dokter juga. Jadi memang beliau ini juga dokter. Jadi tapi saya sebutkan Jenderal TNI Dr. Purnawirawan Muldoko begitu Pak ya. Tapi memang saya baru belakangan lihat di Google itu memang baru belakangan Mas. Betul. Mas Kus juga telah setahunnya. Yang ketiga Dr. Kusnanto Anggoro, terima kasih sudah hadir. Yang kedua Mas Kus ya untuk diskusi kita. Terima kasih juga ya untuk para tamu undangan. Nah, terutama sekali kami sangat berterima kasih kepada teman-teman wartawan, rekan-rekan media. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk hadir bersama kami.